Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan menjadi orang yang paling menderita karena ia mengkhianatimu, hanya memanfaatkanmu. Setelah duitmu habis, dia pergi bersenang-senang bersama orang ketiga. Jadi kita hanya dimanfaatkan saja oleh mantan. Habis manis sepah dibuang. Ya, bahkan mantan sekarang tidak mau mengenal kita lagi. Dia bersenang-senang ya, setelah memanfaatkan segala pengorbanan kita. Dia datang ke kehidupan kita ketika dia sedang susah-susahnya. Ya, dia sedang kuliah, dia baru dikhianati pula oleh mantannya. Ya, namanya orang sedang kuliah kan keluar biaya terus kan itu. Dan baru dikhianati pula oleh pasangannya atau oleh mantannya. Dia datang ke kehidupan kita, kita terima dengan bahagia. Ya, kita mencintainya, kita menyayanginya, kita selalu menjaganya, kita selalu siap berkorban untuknya. Dia bilang mau kemana saja. Ya, misal dia bilang, "Aa, tolong adik diantar karena jam 6 pagi sudah harus sampai ke tempat kuliah." Ya, misal begitu ya. Kita bahkan jam setengah 6 pagi sudah sampai di depan rumahnya, padahal dia masih tidur. Ya, dia bilang, "Aa, tolong dijemput adik besok pulang kuliahnya agak malam." Ya, dia bilang akan pulang jam 10 malam. Dari jam 7 malam kita sudah nunggui dia. Saking sayangnya kita kepada dia. Kalau harus naik sepeda motor, dia yang pakai jas hujan. Kita yang kehujanan. Ya. Kalau makan, dia yang makan duluan. Ya. Karena bagi kita melihat dia kenyang, melihat dia bahagia, kita sudah bahagia. Ya. Dia bilang, "Aa, adik mau bayar uang kuliah, langsung kita carikan." Ya. Jadi apapun yang dia minta, semampu kita, sedapat bisa kita penuhi, akan segera kita penuhi. Tapi sayangnya, dia memang tidak pernah mencintai kita. Ya, dia hanya mencintai uang kita. Setelah dia melihat uang kita habis, tabungan kita menipis, maka dia segera ya membuat keadaan menjadi tidak nyaman, ngajak bertengkar terus ya agar perpisahan itu segera terjadi. Ya, kemudian ternyata dia sudah siap untuk berpaling. Sudah ada orang ketiga bersamanya, bahkan ketika kita masih jungkir balik berkorban untuk memenuhi semua keinginan-keinginannya. Ya, setelah tabungan kita habis, dia pergi bersenang-senang bersama orang ketiga. Maka pertanyaannya, apakah mantan yang demikian itu akan mendapatkan balasannya di dunia, akan mendapatkan azabnya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga ingin menyapa seluruhnya adik-adikku yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seluruhnya. Semoga kabarnya baik selalu, dan saya doakan ya, semoga Allah segera mempersatukan Anda kembali dengan orang yang Anda cintai. Segera membangun rumah tangga, menikah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ada dua sebabnya. Mantan ini akan menjadi orang yang paling menderita karena dia sudah mengkhianati kita. Sebab yang pertama, karena mantan mendekati kita ya hanya untuk memanfaatkan uang yang ada pada kita dan seluruh fasilitas yang ada pada diri kita. Kalau orang mendekati atau menikahi seseorang karena hartanya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali kemelaratan. Nah, maka azab dunia bagi mantan itu adalah melarat. Dan itu akan otomatis terjadi pada diri mantan bahkan sebelum kita mendoakannya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan man tazawwaja mra'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan wa man tazawwaja limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seorang wanita ya karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kehinaan. Wa man tazawwajaha limaliha, barang siapa yang menikahi seorang wanita hanya karena hartanya, lam yazidhullah illa faqran, maka Allah akan menjadikannya melarat. Ya. Nah, itulah yang akan terjadi secara otomatis pada kehidupan mantan. Dia ingin menjadi kaya raya ya dengan memanfaatkan kita. Apa yang dia dapatkan itu tidak akan berkah. Bukan menjadi kaya, tetapi justru membuat mantan akan menjadi semakin susah, semakin melarat. Ya. Yang kedua, ketika mantan mengkhianati kita, walaupun kelihatannya kita diam saja, walaupun kelihatannya kita nerimo gitu, kita pasrah, tetapi kan kita terus berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah agar mantan merasakan penderitaan yang kita rasakan, bahkan lebih berat daripada yang kita rasakan. Kita terus berdoa. Dan doa dari orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Jadi ketika orang yang terzolimi ini berdoa untuk orang yang menzoliminya, maka itulah yang akan kejadian pada kehidupan orang yang menzoliminya. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, da'watul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ada nafsi. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul. Meski yang berdoa itu orang yang fajir. Fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang dia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Jadi orang yang terzolimi
yang gemar maksiat pun ketika dia berdoa kepada orang yang menzoliminya, itu akan kejadian. Apalagi ketika mantan menzolimi kita, dan kita adalah orang yang selalu beribadah, maka apapun yang kita doakan itu akan lebih cepat lagi terjadi pada kehidupan mantan. Itu dua sebab kenapa mantan akan menjadi orang yang amat sangat menderita, karena dia hanya memanfaatkan kita saja. Setelah uang kita habis, dia pergi bersenang-senang bersama orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.